Anda masih bersama kami di News Malam, pemirsa. Pesta Halloween di salah satu tempat hiburan malam di kawasan SCBD dibubarkan petugas. Banyak pengunjung yang kehilangan masker usai berpesta. Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali menggelar operasi penegakan protokol kesehatan di masa PPKM level 2 di DKI Jakarta. Saat melintasi kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, petugas kepolisian mendapati ratusan pengunjung tempat hiburan malam yang berkerumun tanpa menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, petugas juga membubarkan sejumlah pengunjung yang masih berada di dalam tempat hiburan malam. Pada jam 12.00 sudah bubar, sudah selesai. Namun demikian banyak sekali kerumunan, dan yang kita lihat tadi ada beberapa pengunjung yang pada saat keluar tempat hiburan malam maskernya sudah hilang atau tidak ada. Tadi malam ini yang kita lakukan adalah pembubaran. Ya, tadi kita lihat juga ada bersama dengan beberapa rekan-rekan kita di Polsek juga. Seperti diketahui, pada hari pertama penerapan PPKM level 2, kasus positif COVID-19 di ibu kota bertambah 106 orang. Dari Jakarta, Sofi Firdaus, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, acara bakti sosial untuk kaum disabilitas di Surabaya, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Penerima bantuan sosial protes terkait data penerima bansos yang dimanipulasi oleh panitia. Kericuhan ini terjadi ketika sekelompok penyandang disabilitas datang dan memprotes panitia kegiatan bakti sosial yang diadakan oleh Forum Komunikasi Difabel Indonesia Kota Surabaya. Beberapa orang penyandang disabilitas protes karena nama mereka diduga dijual untuk mendapatkan bantuan sosial. Beruntung pihak kepolisian yang berada di lokasi bisa meredam kericuhan yang terjadi. Bakti sosial yang diadakan oleh Forum Komunikasi Difabel Indonesia ini diduga menggunakan data fiktif. Pasalnya, beberapa data penerima bantuan ada yang sudah meninggal dunia. Yang bikin acara baksos, namanya teman-teman semuanya di sini, disabilitas 85 orang, tanpa dikonfirmasi, kamu tak carikan bantuan ini enggak, namanya dicatut, bahkan ada 2 orang meninggal, namanya tetap ada. Terus saya ada teman yang polio itu kan kakinya utuh. Kenapa dicarikan kaki palsu? Apa harus dipotong dulu kakinya? Ada dugaan apa? Ya manipulasi data, penyelewengan data. Sementara dari pihak Forum Komunikasi Difabel memastikan jika difabel penerima bakti sosial tidak fiktif dan sudah sesuai ketentuan. Jadi mereka teman-teman disabilitas itu semua juga teman-teman kami. Tidak ada yang namanya pemalsuan data atau data fiktif, itu tidak. Karena sebelumnya saya sudah koordinasi dengan rekan-rekan koordinator yang di lapangan gitu loh. Ya, saya juga nggak tahu kenapa mereka sampai mengatakan bahwa data kita fiktif. Kericuhan berhasil diredam setelah sekelompok penyandang disabilitas yang sempat datang dan melakukan protes dimediasi oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya. Di Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafai, iNews melaporkan. Ribuan warga Sika, Nusa Tenggara Timur berkerumun untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kebanyakan warga justru tidak mematuhi protokol kesehatan saat antri vaksin. Beginilah kondisi antrean vaksin di Puskesmas WIGT Maumere. Ribuan warga berdesakan dan antri sejak pagi hari untuk mendapatkan vaksin tahap pertama. Namun banyak warga yang tidak taat protokol kesehatan. Kondisi ini membuat petugas sulit mengatur warga yang menyerbu area vaksinasi. Akibatnya, ada warga yang tidak kebagian vaksin meski sudah datang sejak pagi. Mereka kecewa dengan petugas yang tidak sigap mengatur jalannya vaksinasi. Kalau jaga jarak ini kerumput semua pada kerumunan. Makanya saya juga sangat menyesal itu satu. Saya tadi banyak ngomong di sana itu kenapa? Cara pengaturannya itu kurang bagus. Aturan itu kenapa? Jaga jarak,
pakai masker, cuci tangan. Tapi sekarang sudah melanggar aturan, banyak kerumun di sana. Berdesakan ya Bapak ya? Tidak banyak yang tidak menggunakan masker. Ya. Jadi melanggar prokes ini Bapak ya? Bapak kecewa cara vaksin? Kecewa. Petugas menyediakan 1.500 vaksin dosis pertama untuk warga yang divaksin di Puskesmas YGT. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan oleh jajaran TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia Timur. Antara lain melaksanakan vaksinasi maritim di atas KRI Dr. Suharto 990 di perairan Laut Daruba, Kabupaten Morotai, Maluku Utara. Vaksinasi maritim di atas KRI Dr. Suharto 990 TNI Angkatan Laut di perairan Laut Daruba, Kabupaten Morotai, Maluku Utara digelar selama 2 hari, mulai 28 hingga 29 Oktober 2021. Pada hari kedua terdaftar 350 perahu nelayan hilir mudik mengantar dan menjemput warga dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Morotai untuk menerima vaksinasi di atas kapal. Setelah divaksinasi, warga yang umumnya nelayan menerima bantuan bingkisan sembako. Kita datangkan KRI Dr. Suharto dari Surabaya keliling ke pulau-pulau terluar ke wilayah masyarakat untuk melaksanakan mengadakan serangan vaksinasi. Warga menyambut baik vaksinasi massal TNI Angkatan Laut yang ditandai dengan kehadiran warga penerima vaksin yang melebihi target 500 orang.